Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat memang lesunya dari suara jawab salam ya Bang. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui tujuan Allah Jalla wa'ala menciptanya ke dunia yang semula lagi menipu ini, dan mengetahui akan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian, di mana endingnya kalau bukan dengan syurga maka adalah neraka. Maka dia akan memahami bahwa nikmat yang paling berharga adalah tatkala Allah Jalla wa'ala menganugerahkan untuknya nikmat agama, nikmat ilmu agama yang dengannya dia dapat menjalankan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang amat besar. Di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu' dengan sanad yang didhaifkan oleh sebagian ahli hadis dan datang secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi SAW dengan sanad yang sahih, dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Seluruh nikmat dunia beserta isinya itu masih di bawah nikmatnya hidayah. Hidayah mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Hidayah beribadah dengan sunnah Nabi SAW, bukan dengan bid'ah. Hidayah bisa dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan mudah meninggalkan maksiat kepadanya. Kata beliau, kullu ni'matin duna ni'matil hidayah. Seluruh nikmat itu, dunia beserta isinya, masih di bawah nikmat hidayah. Wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Dan seluruh musibah masih di bawah musibah kesesatan. Karena musibah yang sesungguhnya adalah musibah di dalam urusan agama. Musibah tatkala kita kehilangan nilai-nilai agama. Oleh karenanya di antara doa Nabi kita SAW dahulu adalah doa beliau yang berbunyi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu di dalam urusan agama kami. Dan berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini di salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala, yang merupakan tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjidnya, dalam rangka talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri antara kita merupakan dari nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada kita dan wajib kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita semua yang sedang berkumpul di dalam rumah yang mulia ini dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabadilina fiya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan tidak ada tempat yang lebih dicintai oleh Allah untuk kita duduk-duduk berkumpul dan saling kunjung mengunjungi di antara kita selain daripada rumahnya. Mudah-mudahan
Allah Jalla wa'ala juga menjadikan kita dari golongan-golongan yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, rumah Allah Jalla wa'ala. Dan yang terakhir jamaah dimulakan Allah, semoga Allah Jalla wa'ala, yang terakhir sebelum masuk ke materi ya, bukan yang terakhir setelah ini tutup kajian. Yang terakhir kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menganugerahkan untuk kita apa yang disabdakan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidak ada jalan yang lebih mahal di sisi seorang muslim daripada jalan menuju surga. Tidak ada jalan yang lebih sulit untuk ditempuh karena berbagai rintangan dan cobaan di dalamnya daripada jalan menuju surga Allah. Dan jalan tersebut akan Allah mudahkan bagi mereka yang mau mengangkat langkah mereka untuk menuntut ilmu agama. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmatu wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Demi Allah Jalla wa'ala ayyuhal ikhwah wal akhwat, tidak ada tempat yang lebih menenteramkan kita dari hiruk pikuk dunia yang penuh dengan berbagai fitnah, syubhat dan syahwat di saat ini selain daripada rumah Allah. Dan tidak ada tempat yang lebih indah, lebih sempurna dan lebih membuat hati kita tenang untuk menuntut ilmu agama daripada majlis yang diselenggarakan di dalam rumah Allah Jalla wa'ala. Meskipun majlis ilmu agama tidak terbatasi dengan satu tempat, tidak dengan tempat yang lainnya, tetapi demi Allah tidak ada majlis ilmu agama yang lebih menenteramkan hati kita selain daripada majlis ilmu agama yang diselenggarakan di dalam tempat yang paling agung, yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi, yaitu masjid. Ini keutamaan pertama yang akan didapatkan oleh mereka menuntut ilmu agama di dalam masjid dan tidak didapatkan oleh selain mereka yang berada di luar masjid. Yang kedua Nabi katakan wa ghasyyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat sampai mereka keluar meninggalkan rumah Allah tersebut. Yang ketiga hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan datang ikut duduk meliputi mereka. Kedua mata kita memang tidak sedang melihat ada malaikat yang sedang meliputi kita, tetapi mata hati kita tidak akan meragukan keberadaan mereka sedikit pun, karena yang memberitakannya adalah as-sadiqul masduq, yang Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Nabi katakan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nama-nama mereka satu persatu disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan apa yang beliau sabdakan di dalam hadisnya yang mulia ini untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, insyaallah ta'ala materi kita di kajian penutup ini, karena ana memang giliran membaca doa kafaratul majlis ya. Ya, doa yang sebelumnya juga penutup. Ya. Maka anda candain teman-teman, ana giliran atau bagian membaca doa kafaratul majlis. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya, dengan akhirnya. Namun bukan berarti yang enggak ikut penutupnya berarti akan su'ul khatimah. Ya, salah paham. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala mudah-mudahan kesabaran dan bertahannya antum sampai selesai majelis ilmu agama ini menjadi sebab Allah Jalla wa'ala memberikan pahala yang berlipat ganda, ya. Karena Nabi SAW di antara sifatnya idza sana'a syai'an atqanah. Nabi kalau melakukan sesuatu tidak akan meninggalkannya sehingga beliau telah tuntas melaksanakannya. Ini di antara kriteria dan karakter Nabi kita SAW. Insyaallah ta'ala bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah adab-adab yang seyogyanya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah yang sedang menjalankan ibadah puasa.
mencakup puasa yang wajib dan puasa yang sunnah, dan lebih khusus puasa di bulan Ramadan. Dan sebelumnya teman-teman sekalian, bahasan ini seakan baru saja kita simak beberapa bulan yang lalu sebelum datangnya Ramadan tahun lalu. Karena seakan bulan Ramadan tahun lalu yang mungkin bahasan yang seperti ini juga telah kita bahas baik oleh atau ustaz yang lain di tempat ini ataukah di tempat yang lainnya. Akan tetapi seakan bahasan yang seperti ini, meskipun dibahas sebelum bulan Ramadan tahun yang lalu, seakan itu baru beberapa pekan dan beberapa bulan yang lalu. Tanpa terasa kini kita sudah kembali berada di penghujung pintu gerbangnya bulan Ramadan, yaitu Sya'ban. Ini mengingatkan kita semua jamaah yang dimuliakan Allah akan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman, fatakunu as-sanatu kasyahr, wa yakunu syahru kal-usbu'i, wa yakunu al-usbu'u kal-yawm, wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah, wa takunu sa'atu kahtiraqi as-sa'afah." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali perputaran waktu semakin hari semakin cepat, di mana waktu 1 tahun berputar seperti 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari kas-sa'ah. Sa'ah di dalam bahasa Arab artinya waktun qasir, seperti 1 jam. Wa takunu sa'atu kahtiraqi sa'afah. Dan waktu 1 jam habisnya, selesainya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Ini sudah kita rasakan. Seakan Ramadan yang lalu baru beberapa bulan yang lalu berlalu. Kini tahun ini, bulan Ramadan tahun ini sudah kembali di hadapan kita. Karena saat ini kita telah berada di pertengahan kedua dari bulan Sya'ban sebagai muqaddimah, sebagai pintu gerbang memasuki bulan Ramadan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, secara logika dan analogi ringan jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang yang mengetahui dan menyadari bahwa rumahnya akan kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, tentunya dia akan menyambutnya dengan penuh persiapan. Dia akan melakukan prepare yang sempurna untuk menyambut kedatangan tamu yang mulia dan agung di sisinya tersebut. Berbagai upaya dan prepare akan dia lakukan untuk menyambut dan memuliakannya. Dan Ramadan adalah sebaik-baik tamu Allah untuk kita. Bahkan Ramadan adalah sayyidus syuhur, adalah tokohnya para bulan. Dan Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kita untuk selalu berbekal, dan terkhusus sebelum menyambut kedatangannya bulan Ramadan. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian. Dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Teman-teman sekalian, di antara bekal yang seyogyanya kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, yang semoga Allah Jalla wa'ala mempertemukan kembali kita dengannya, adalah hal-hal yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Khususnya di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Dan bab akhlak adalah bab yang tinggi di dalam agama kita. Bab akhlak adalah bab yang sangat diberikan perhatian oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah an-nar, qala al-fam wal faraj. Nabi pernah ditanya, hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Nabi menjawab, ada 2. Yang pertama, takwa kepada Allah. Dan definisi takwa yang paling mencakup kata para ulama adalah apa yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib. Dinukilkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitab beliau Hilyatul Awliya. Beliau mendefinisikan takwa dengan ucapan beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan suatu ibadah, suatu amalan atas bimbingan ilmu agama. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena saya melihat ustadz melakukan demikian, saya pun melakukan demikian. Kan beliau ustadz. Tidak.
Ini tidak berlaku di dalam dakwah sunnah. Nah, tidak ada kaidah di dalam dakwah sunnah dan tidak ada doktrin di dalam dakwah sunnah. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh ustadz. Ya, beramallah, beribadahlah seperti gaya ustadz ibadah. Salatlah seperti gaya ustadz salat. Ini tidak pernah ada di dalam dakwah sunnah. Ya, di dalam dakwah sunnah doktrinnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau mengatakan takwa itu adalah engkau mengamalkan suatu amalan atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Mengetahui dalil terhadap setiap ibadah yang kita lakukan itu wajib jemaah. Adapun menghafalnya itu sebuah kesempurnaan, bukan sebuah kewajiban. Namun mengetahui dalil, landasan sebelum mengamalkan suatu ibadah itu sebuah kewajiban. Karena di dalam Islam kita dilarang beribadah tanpa pengetahuan ilmu sebelumnya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan sekian dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah lainnya yang melarang kita beribadah tanpa ilmu sebelumnya. Maka beliau mengatakan takwa adalah engkau mengamalkan suatu amalan atas dasar ilmu karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu. Bukan karena melihat masyarakat tidak melakukannya atau karena tabu di tengah-tengah masyarakat. Takhafu iqaballah. Engkau meninggalkannya karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi menjawab pertanyaan ini, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Yang pertama Nabi jawab adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua husnul khuluq, akhlak yang mulia. Lihat jemaah. Ini dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah. Ini menerangkan kepada kita bab adab, bab akhlak, bab yang sangat penting dalam agama ini. Sehingga dalam ibadah saja para ulama bahas adab di dalam beribadah. Padahal ibadah itu sendiri kan akhlak kita kepada Allah. Rupanya di saat sedang berakhlak kepada Allah, ada pembahasan akhlak yang harus kita bahas. Yang harus kita pahami. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa agama Islam agama akhlak. Agama adab. Kemudian beliau ditanya, ya rahmukallah, apakah yang paling banyak menjeratkan manusia ke dalam neraka Allah? Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis dari Imam Tirmidzi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan amal saleh seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Beliau juga bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya dari kalian pada hari kiamat nanti denganku adalah orang yang paling bagus akhlaknya dari kalian. Nah, dan ini salah satu motivasi kita berakhlakul karimah, beradab. Kita beradab dan berakhlak, tujuan utama kita adalah untuk mengharapkan surga di sisi Allah. Kita berharap dengan akhlakul karimah, Allah menghapuskan dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan kita menjadi dari mereka yang dekat tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang berakhlakul karimah namun motivasinya adalah pujian dan sanjungan manusia, begitu tidak ada pujian dan sanjungan dari manusia, dia pun tidak lagi berakhlakul karimah. Dia akan sebel, dia akan marah kepada orang yang tidak membalas akhlakul karimah dia dengan akhlakul karimah. Adapun orang yang berakhlakul karimah dengan motif ingin meraih surga Allah, agar Allah menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, agar dia menjadi dari golongan yang paling dekat tempat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, maka dia tidak peduli apakah manusia akan memujinya ataukah tidak atas akhlak yang mulia. Apakah manusia akan membalaskan kebaikannya dengan kebaikan ataukah dengan kejelekan, dia tidak peduli. Bahkan andai kata manusia tidak tahu dia berakhlakul karimah, padahal dia berakhlakul karimah, juga dia tidak peduli. Karena yang terpenting baginya adalah bagaimana Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim yang di atas langit mengetahui segala sesuatu yang ia lakukan dan yang ia tinggalkan. Ayuhal ikhwah al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bab adab ini sangat penting untuk kita perhatikan, dan khususnya ketika berpuasa. Karena ada orang
yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya ketika Nabi SAW naik mimbar di hari Jumat, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkan. Beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabatnya pun kaget dan heran. Kenapa Nabi mengucapkan amin? Karena tidak terdengar ada orang yang berdoa. Maka Nabi pun menjelaskan bahwa ada yang berdoa, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dia mendoakan kejelekan untuk 3 golongan. Dan aku pun mendoakan 3 doa kejelekan Jibril alaihi salam tersebut, ucap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dan ini peringatan untuk kita semua dan khususnya buat teman-teman yang masih memiliki kedua orang tua. Beliau mengatakan Jibril mendoakan raghima anf, sungguh celaka. Seorang anak yang mendapati kedua orang tua atau salah satu dari keduanya di usia yang sudah tua renta, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga Allah. Kenapa jamaah? Karena orang tua adalah pintu surga terbesar bagi seorang anak. Ya, pintu besar, pintu surga terbesar bagi seorang anak. Apabila seseorang di depannya ada pintu yang amat luas, tetapi dan terbuka, namun dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Bukan ini sebuah kerugian dan kecelakaan jemaah. Saking mahirnya Jibril alaihissalam mendoakannya dengan doa yang ini. Semoga celaka mereka yang memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya yang sudah lansia, tetapi tidak berhasil memasukkannya ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Kedua orang tuanya itu tidak menjadi sebab dia masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka dan durhaka kepadanya. Yang kedua adalah orang yang disebutkan namamu di depannya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Maka datang sebuah riwayat dari Nabi bahwa manusia yang paling pelit adalah mereka yang nama Nabi disebut kepadanya tetapi dia tidak berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dan ini yang menjadi dalil untuk bahasan kita, adalah man adraka Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Allah anugerahkan untuknya bulan Ramadan. Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Sebuah bulan yang penuh dengan berbagai keutamaan, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Bahkan di dalamnya ada sebuah malam di mana jika seorang melakukan amalan di malam tersebut maka sebanding Lailatul Qadar. Beramal di malam Lailatul Qadar maka sebanding 1000 bulan. Nah, ini yang sering keliru di antara kita. Ya, ingat, malam Lailatul Qadar bukan sebanding 1000 bulan. Tidak ada dalil yang mengatakan dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa satu malam Lailatul Qadar sebanding 1000 bulan. Tidak ada dalilnya. Yang ada adalah khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan kata para ulama bisa jadi sebanding 2000 bulan. Bisa jadi sebanding 3000 bulan. Bisa jadi sebanding 4000 bulan. Bisa jadi sebanding 5000 bulan. Bisa jadi sebanding 1.000.000 bulan. Yang jelas lebih dari 1000 bulan. Berapanya? Tidak ada yang mampu membatasi keutamaan Allah yang maha luas. Dan tidak ada yang mampu menyempitkan rahmat Allah yang maha luas. Yang jelas lebih dari 1000 bulan. Kalimat lebih dari 1000 bulan tidak ada yang mampu membatasi. Makanya keliru kalau dikatakan malam Lailatul Qadar sebanding dengan 1000 bulan. Beramal di malam Lailatul Qadar, satu salat di malam itu berarti seperti 1000 salat. Lah, seperti lebih dari 1000 salat. Berapa lebih dari 1000 salat? Tidak ada yang mampu membatasi. Bisa jadi 2000, bisa jadi 3000, bisa jadi 3000. Yang jelas lebih dari 1000 bulan. Dan orang Arab ketika menyebutkan banyaknya sesuatu, seringkali mereka memilih kalimat 1000 sebagai perumpamaannya. Ayyuhal ikhwah al-kiram wa akhwati al-karimat. Makanya Jibril alaihissalam mendoakan kejelekan orang ini. Sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan, sebuah bulan yang Nabi katakan futihat abwabul jannah, seluruh pintu surga telah dibuka, seluruh pintu neraka telah ditutup, seluruh syaitan telah dibelenggu. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi mengatakan di semenjak malam pertama dari malam Ramadan
ada seruan dari langit yang menyuruh, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai pencinta kebaikan, perfectlah kalian di dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Tingkatkan speed beribadah kalian di bulan Ramadan. Kalau yang dahulu mungkin salat duhanya cuma 2 rakaat, ini Ramadan lebihkan. Yang biasanya sedekah dalam sehari hanya 50 sampai 100 ribu, Ramadan tingkatkan, lebihkan. Ya. Yang biasanya di hari-hari biasa baca Al-Quran cuma 1 lembar setiap hari, ini Ramadan lebihkan. Aqbil, wahai pencinta kebaikan. Ini mencakup semua kebaikan. Aqbil, menghadaplah kepada Allah dengan kebaikan. Wa ya baghiya syarr, dan wahai pencinta kejelekan, mencakup semua kejelekan. Dan yang terjeleknya adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Dari seluruh kejelekan. Aqsir, stoplah, ini Ramadan. Sudah cukup 11 bulan yang lalu kita melakukan dosa dusta. Sudah cukup selama 11 bulan kita melakukan dosa ghibah. Kita melakukan zina mata dengan melakukan tontonan-tontonan yang tidak sepantasnya ditonton oleh seorang muslim dan muslimah yang takut kepada Allah dan meyakini Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang biasanya suka kasar sama istri dan anak-anaknya, stop, ini Ramadan. Sudah cukup 11 bulan yang lalu Anda kasar kepada istri dan anak Anda. Ini Ramadan, sudah cukup 11 bulan yang lalu ente chattingan dengan akhwat yang bukan mahram. Ya, walaupun bahasanya ukhti, jangan lupa bangun sholat tahajud. Ini Ramadan, stop dah. Ya. Nanti Ramadan, taubat lagi. Bukan mulai lagi. Semakin bertaubat. Ya. Kalimat stop Ramadan bukan berarti setelah Ramadan mulai lagi. Setelah Ramadan harus lebih baik lagi. Sampai-sampai demikian jemaah. Sampai-sampai ada seruan dari langit yang menyuruh demikian. Kita memang tidak mendengarnya, tetapi kita tidak meragukan akan adanya seruan ini karena yang memberitakannya adalah Rasulullah SAW. Apabila seruan malaikat, atau selain seruan malaikat dari orang-orang yang mulia, seruan orang tua, seruan pimpinan, seruan seorang ustadz, sangat tidak etis kalau kita abaikan. Lalu bagaimana dengan seruan para malaikat, satu-satunya makhluk yang tidak memiliki dosa sebutir debu pun di sisi Allah Jalla wa'ala. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Jalla wa'ala memiliki hamba-hamba yang dia merdekakan dari api neraka, dan Allah lakukan itu setiap malam. Makanya Jibril mendoakan demikian. Bulan yang seperti itu keutamaannya, dan dia bertemu dengannya sebulan penuh. Tapi bisa-bisanya keluar dari Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah. Adakah yang lebih celaka daripada orang ini jemaah? Adakah yang lebih merugi daripada orang ini? Nah, ayuhal ikhwal kiram wa akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini beberapa adab yang seyogyanya kita perhatikan di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, ad-du'a inda ru'yatil hilal. Berdoa ketika melihat hilal. Ingat, hilal yang di langit, bukan hilal tetangga rumah. Hilal, bulan sabit. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dan Syu'aib Al-Arnaut, karena syawahid yang menguatkannya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, beliau mengucapkan, dan ini tidak hanya bulan Ramadan ya, hilal apa saja dari semua bulan. Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, pertemukanlah bulan ini dengan kami dengan penuh keamanan dan keimanan. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, memiliki keimanan memang sebuah keberuntungan. Tetapi banyak nilai-nilai keimanan terkadang tidak dapat kita amalkan karena hilangnya nikmat keamanan di suatu negara. Ya. Jika negara
yang di dalamnya penuh dengan kaum muslimin, tetapi tidak ada keamanan di dalamnya. Sebagian mereka tidak bisa pergi ke masjid untuk salat karena tidak ada keamanan. Atau di sebagian negara cuma berani salat di siang hari. Salat yang di malam hari tidak ada yang berani keluar rumah untuk melakukannya karena hilangnya nikmat keamanan di negara tersebut. Maka dari sini para ulama mengingatkan hati-hati dari propaganda barat. Apalagi Amerika dan kawan-kawannya. Orang yang paling licik dalam melakukan propaganda. Terkadang mereka melakukan hal-hal yang menurut kaum muslimin itu bahan untuk berjihad, padahal itu propaganda dari mereka agar mereka melakukan tindakan-tindakan pemberontakan terhadap negara mereka sendiri agar hilangnya nikmat keamanan dan ketentraman di negara tersebut. Karena mereka tahu dengan hilangnya nikmat keamanan di suatu negara yang Islam, kaum muslimin di tempat tersebut tidak akan maksimal mengamalkan Islam mereka. Kebayang nggak oleh antum jemaah kalau nikmat keamanan hilang dari kota Mekah dan Madinah? Antum landing, ya, mau masuk ke Mekah tertunda. Kenapa? Karena ada aksi demo antara Jeddah dan Mekah. Gimana tuh? Antum mau pulang ke Indo, setelah selesai melaksanakan ibadah umrah, tertunda perjalanan antum karena ada aksi demo di jalan antara Mekah dan Jeddah. Pesawat terbang tidak meninggalkan antum, tidak akan menunggu antum. Nah, kebayang nggak mau pergi ke Masjid Nabawi tertunda karena ada aksi demo? Ya, selesai di Madinah mau pulang ke Indonesia tertunda ke bandara sehingga tertinggal pesawat karena ada aksi demo dan sebagainya, terjadi peperangan, ya, dan sebagainya. Ini yang diinginkan oleh negeri-negeri Barat terhadap negeri kaum muslimin. Nah, terkadang sebagian kaum muslimin, ya, mudah sekali terjebak dengan berita-berita yang mereka viralkan, padahal itu tujuan mereka adalah untuk kaum muslimin memberontak dan menggeserkan pemimpin mereka. Nah, karena secara umum setiap pemimpin, secara umum sifatnya, dia tidak akan menyerahkan nyawanya kepada pemberontak, kepada oposisi, kepada orang yang ingin melengsarkannya. Pasti dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan pertumpahan darah. Dan kalau dia akan dijebak untuk melakukannya, sehingga nanti, ya, dengan alasan, ya, HAM, dia akan ditekan, ya, oleh, ya, negara-negara adikuasa, ya. Sehingga, ya, akan ada deal-dealan yang justru menyebabkan kaum muslimin semakin dirugikan dengan, ya, kejadian-kejadian tersebut. Oleh karenanya jemaah dimuliakan Allah, seorang muslim dan muslimah hendaknya bijaksana dalam menerima suatu berita atau melakukan suatu tindakan, jangan sampai menghilangkan nikmat keamanan. Karena nikmat keamanan tidak kalah penting dengan nikmat makan dan minum. Maka yang Allah berfirman di dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah barengkan penyebutan nikmat keamanan dengan nikmat makan. Memiliki uang, punya rumah, punya makanan, ya, yang begitu banyak, tetapi nikmat keamanan tidak akan bisa kita nikmati. Antum muslim, antum mencintai salat 5 waktu berjamaah, tapi nikmat keamanan nggak ada di negara kita. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati salat berjamaah 5 waktu di dalam masjid? Kita tidak akan bisa menikmati majelis ilmu agama. Musilaturahim jenguk orang tua kita nggak bisa melakukannya karena hilangnya nikmat keamanan. Maka Nabi mengatakan, pertemukan kami dengan bulan ini, ya, bil amd, dengan nikmat keamanan. Yang kedua, dalam keadaan iman. Ya, karena untuk apa kita punya nikmat keamanan? Ya, kita sehat, kita hidup bahagia, ya, nyaman dan tenang, tenteram karena dunia yang kita miliki, sementara kita tidak memiliki iman. Karena surga Allah yang luasnya seperti langit, seluas langit dan dunia, tetapi tidak ada ruang di dalamnya sedikit pun bagi mereka yang bertemu dengan Allah tanpa membawa keimanan, tanpa membawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innahu la yadkhulul jannata illa nafsum mu'minah. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Pertemukanlah kami dengan bulan ini bisalamati wassalamati wal Islam. Dengan keselamatan, as-salamah, dan al-Islam. Dan al-Islam. Lihat dua kata yang saling berdekatan hurufnya. Karena memang dua nikmat ini saling berkaitan. Tidaklah di suatu negeri makmur dengan keimanan, bukan sekadar iman di KTP, ya, benar-benar menjalankan keimanannya, kecuali pasti akan terciptakan al-amnu di tempat tersebut. Nah, sebagaimana tidaklah di suatu tempat makmur dengan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, ya, bukan sekadar Islam KTP, kecuali penuh dengan keselamatan di tempat tersebut jemaah.
Nah, bayangkan di masa Umar bin Abdul Aziz disebutkan, sebagian masyarakat ketika diberikan sedekah kepadanya, dia menolaknya, bukan karena dia kaya sebenarnya. Tetapi dia menganggap dirinya kaya dan menganggap ada yang lebih berhak darinya untuk menerimanya. Sehingga terkadang sebagian orang itu sampai harus keliling negara untuk memberikan sedekah. Karena sedikitnya orang yang mau menerima sedekah. Kata Syekh Utsaimin, karena makmurnya ya negara di masa itu dan karena bertakwanya mereka. Nah, oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu yang mencegah manusia untuk berkhianat di dalam muamalah adalah agama. Nah, Islam dan iman yang ada di dalam hatinya menghalanginya untuk mencuri, merendahkan orang lain, atau menumpahkan darah yang Allah haramkan. Nah, oleh karenanya dua hal ini selalu berkaitan, jemaah. Tidaklah suatu daerah penuh dengan keimanan kecuali akan penuh dengan keamanan. Dan tidaklah suatu negara penuh dengan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, ya. Ingat, nilai-nilai Islam yang sesungguhnya, bukan ya ritual-ritual bidah yang dianggap sebagai nilai-nilai Islam. Kemudian yang mengkritiknya dianggap mencela Islam. Sebagai contoh, jemaah, ya. Jadi ingat, tadi malam sampai jam 11 malam masjid di samping rumah kami, ya, itu ya ada kasidah, ibu-ibu rebanaan, acara penutup, ibu-ibu lagi nyanyi. Sampai ada bercanda, apakah ini lagu dan musik Islami yang menurut sebagai ustadz halal di dalam Islam? Ya, bapak-bapaknya ini nyanyi, ibu-ibunya awal-awalnya Yasin, kemudian sholawatan, kemudian mulai nyanyi, ya, pakai rebanaan lagi dan beberapa alat musik Islam hampir jam 11. Nah, ini dianggap Islami oleh masyarakat kita, yang mengkritik dan meminta agar tidak menggunakan pengeras suara bagian luar akan dianggap benci terhadap syiar Islam. Nah, padahal ini bukan dari Islam sama sekali. Dianggap Islami, ya. Akhirnya menghilangkan apa, jemaah? Nikmat kedamaian di dalam bermasyarakat, nikmat ketentraman. Oleh karenanya beberapa komplek elit di Jabodetabek ini tidak boleh dibangun masjid di dalamnya. Sebabnya apa? Kesalahan sebagian saudara kita dari kaum muslimin sendiri, jemaah. Kenapa itu tadi? Bahwa masjid tidak hanya digunakan untuk azan dan iqamah. Padahal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja tawa itu hanya digunakan untuk azan dan iqamah. Suara imam salat pun hanya menggunakan pengeras bagian dalam. Karena kalau menggunakan tawa, maka bacaan dari masjid-masjid di luar selain Masjid Nabawi dan Masjidil Haram nggak akan terdengar oleh kita. Nah, lihat Ramadan, jamaah, betapa terzalimi orang yang bertetangga dengan sebagian masjid. Orang baca Al-Quran dari selesai tarawih menggunakan tawa sampai subuh. Orang nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur di malam hari. Dan kalau dikritik katanya benci masa Al-Quran, nggak suka sama Al-Quran. Padahal kalau dia tidur siang kita baca Al-Quran pakai tawa di samping telinganya, marah juga dia. Ya kan? Dituduh nggak cinta Al-Quran, nggak cinta salawat kepada Nabi SAW. Para Nabi pernah iktikaf dan melihat sebagian para sahabat yang membaca Al-Quran dengan keras. Nabi keluar dari kemahnya dan dimarahi semuanya. Ya, Nabi katakan kullun yunaji rabbah. Cukup kamu sendiri yang mendengarnya. Setiap kalian sedang bermunajat dengan Rabbnya. Itu guru oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ketika melihat para sahabatnya berjalan keluar untuk jihad nih, dan beliau komandannya. Namun melihat mereka keluar dengan teriakan, dengan teriakan suara, menyempitkan jalan umum. Maka Nabi memerintahkan salah satu dari sahabatnya untuk berteriak dengan suara yang keras menyampaikan, man qata'a man dayyaqa manzila au qata'a tariqan au adha muslima fala jihada lahu. Barang siapa yang menyempitkan fasilitas umum, memutuskan sebuah pohon milik umum dan menyakiti seorang muslim di dalam perjalanannya untuk berangkat jihad, fala jihadalah, maka tidak ada jihad untuknya. Padahal mereka sedang berangkat jihad bersama Nabi SAW. Tidak ada jihad untuknya. Kalau cara berangkat jihadnya seperti itu. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ini adab yang pertama, ya, mengucapkan doa ketika melihat hilal. Apa doanya tadi? Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni
wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Kami meminta taufik terhadap apa yang dicintai oleh Rabb kami dan diridainya. Rabb kami dan Rabb engkau wahai hilal adalah Allahu Jalla wa Ala. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa Indonesia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah ya semampu kalian. Dan hadis ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah betapa indahnya seseorang dekat dengan orang yang berilmu. Sedang lihat hilal aja bisa keluar ilmu agama. Ya kan? Ya. Kalau kita berada di sisi orang yang berilmu, ya sedang lihat hilal aja bisa dapat ilmu jamaah. Betul nggak? Tapi kalau kita bermain dengan orang yang suka lalai, sedang di dalam majelis ilmu agama, kita nggak dapat ilmu karena diajak ngobrol sama kawan kita. Ya. Contoh lainnya ketika Nabi SAW melihat matahari hendak terbenam. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian kemana matahari ini pergi? Para sahabat pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Itu kan pemandangan yang biasa kan? Siapa di antara kita ketika melihat matahari terbenam, dia terpikir olehnya untuk bertanya demikian kepada anak istrinya. Nabi bertanya, tahukah kalian kemana matahari ini pergi? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Maka Nabi mengatakan, zahaba litasjuda li rabbiha tahta al-'arsh. Dia pergi untuk sujud kepada sang penciptanya di bawah arasy-Nya, kepada Allah Jalla wa Ala. Lihat. Ya, sedang menyaksikan matahari terbenam dapat ilmu kita. Tatkala ini samping kita adalah orang yang berilmu. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, adab yang kedua adalah al-ikhlas fi shiyam. Ikhlas di dalam menjalankan ibadah puasa. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ini saya kira adalah hadis yang paling masyhur di bulan Ramadan ya. Ya, hadis yang insyaallah tidak pernah terluput dari para penceramah kultum tarawih ya. Kuliah terserah antum. Ya, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ana yakin hadis ini adalah hadis yang sangat ma'ruf di kalangan kita semua, akan tetapi jamaah dimuliakan Allah, sudah sedalam apa kita memahami dan mencerna hadis Nabi SAW ini? Apabila setiap kali kita melakukan suatu ibadah, dan khususnya berpuasa di siang hari Ramadan, kita belum bisa merasakan lezat dan manisnya berpuasa di siang hari Ramadan. Justru yang kita rasakan hanya kelelahan, keletihan karena kelaparan dan kedahagaan yang kita rasakan. Berarti kita belum benar-benar memahami makna hadis ini. Kita belum benar menghayatnya, mencerna hadis ini, dan belum benar-benar mengamalkannya. Ya. Tidak ada orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisab kecuali dia akan merasakan betapa lezat dan manisnya ibadah puasa itu. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Analogi ringannya. Ana yakin setiap dari kita menikmati perjalanan yang meskipun begitu melelahkan, begitu jauh. Tatkala dia tahu ujung dari perjalanan ini dia akan bertemu dengan ibu yang telah melahirkannya. Ya, manusia yang paling berjasa untuknya di dunia ini. Karena ujung dari perjalanan tersebut adalah bertemu dengan sang ayah yang telah membesarkannya, ya, yang telah melakukan berbagai pengorbanan deminya. Ujung dari perjalanan yang dia tempuh tersebut akan bertemu dengan saudara-saudara kandungnya, dengan bibi, dengan paman dan sepupu. Sehingga perjalanan dari Jakarta ke Malang, ke Padang, ke Aceh dan semisal dengannya, walaupun begitu jauh dan melelahkan, dia menikmati perjalanan tersebut, ya kan? Uang yang dia keluarkan di dalam perjalanan tersebut, ya, tidaklah seberapa baginya. Kenapa? Karena ada yang lebih nikmat daripada uang yang tidak dia keluarkan tersebut. Andai kata dia tidak mengeluarkannya, yaitu bertemu dengan ayah dan ibu. Dia merasa nikmat dengan perjalanan yang begitu jauh tersebut. Dia bangga telah melakukan pengorbanan dengan uang, waktu, dan kesehatannya bahkan, demi perjalanannya yang begitu jauh dan melelahkan tersebut. Lalu bagaimana dengan pengorbanan yang kita lakukan kepada yang lebih mencintai kita daripada kedua orang tua kita?
Tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim. Dan tidak ada yang harus lebih kita cintai daripada Allah Jalla wa'ala. Bahkan ketika Nabi SAW melihat seorang ibu-ibu merangkak mengambil bayinya dari tawanan perang, kemudian dia langsung memeluknya dan menyusuinya. Nabi pun bertanya kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhil mar'ah?" Apakah kalian menyangka ini wanita tarihatan waladaha finnar, akan rela melemparkan bayinya ke dalam suatu api? Para sahabat semua yang menjawab, tidak akan mungkin wahai Rasulullah. Begitu betapa dia menyayangi bayinya tersebut. Gak mungkin dia akan melemparkan bayinya tersebut ke dalam neraka, ke dalam api. Maka Nabi mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadih min hadil mar'ah biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada bayinya. Allah lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita, daripada pimpinan kita, daripada negara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian hamba Allah di saat dia sedang berzina, Allah kirimkan oksigen untuknya agar dia tidak mati sedang berzina. Ada yang lebih sayang daripada Allah kepada kita, jemaah? Sedang berzina, Allah kirimkan oksigen melalui AC, melalui sela-sela jendela, melalui sela-sela pintu, agar dia hirup itu oksigen dan agar dia tidak mati sedang berzina. Gimana tuh? Dan itu oksigen dia terima, dia hirup, dan dia teruskan perzinaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan masih Allah tunggu lagi dia untuk bertobat. Begitu dia taubat, maka Allah anggap dia seakan tidak pernah melakukan zina itu. Dia pernah murtad, mencela Allah, mencaci maki Allah. Dia bertobat, Allah anggap dia seperti orang yang tidak pernah mencaci Allah. Seperti orang yang tidak pernah mencela Allah. Dia pernah murtad, kemudian bertobat, maka Allah anggap dia seakan tidak pernah murtad. Bahkan dia pernah menjadi seorang laki-laki yang LGBT. Kemudian bertobat, Allah anggap dia seakan tidak pernah menjadi orang yang LGBT. Ada yang lebih sayang daripada Allah kepada kita, jemaah? Maka kenapa kita tidak merasa nikmat ya, dan berlezat-lezat tatkala kita bisa menjalankan perintahnya? Sebagian orang merasa nikmat dan berlezat-lezat dengan menjalankan perintah negara dengan alasan nasionalisme. Walaupun dia nggak digaji. Berlezat-lezat dengan menjalankan perintah pimpinannya, komandannya. Dengan alasan jiwa korsa. Ya, loyalitas tanpa batas. Padahal gerilan ada kasus, dia dijadikan tumbal. Gak ada kesetiaan jiwa korsa tanpa batas dalam urusan dunia, jemaah. Selama ya, kecuali dunia dia belum terancam. Kalau dunianya sudah terancam, jemaah, mungkin manusia ini yang gak mau dia korbankan cuma ayah, ibu, istri dan anaknya. Selain itu paman dan saudara kandungnya pun akan dia korbankan demi dunianya. Nah, lalu kenapa kita tidak berlezat-lezat dengan menjalankan perintah Allah yang Arhamur Rahim? Ya, banyak orang jamaah bangga dia telah menjalankan perintah komandan pimpinannya walaupun nggak diberikan uang, ya, balasan setelah melaksanakannya. Ya, cukup dengan dicintai oleh pimpinannya dia sudah merasa lezat. Ya, sehingga berbagai tugas yang berat, bahkan mungkin di sepertiga akhir malam ditelepon, dia langsung siap, sami'na wa ata'na, 86. Ya. Dia merasa lezat dengan menjalankan perintah pimpinannya. Dia bangga tatkala bisa menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Lalu kenapa kita tidak merasa bangga, tidak berlezat-lezat ketika menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Dua mata yang kita miliki saat ini itu dari dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Puluhan tahun kita memakai kedua mata ini tanpa bayar kepada Allah. Nikmat jantung, tangan, dan yang lain-lainnya. Lebih dari itu semua adalah nikmat agama. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, dia beriman bahwa di puasa yang dia jalankan ini karena perintah dari Allah. Dia beriman bahwa ibadah puasa yang dia lakukan ini kepada Allah Jalla wa'ala pasti akan dibalas oleh Allah. Dia akan bertemu dengannya. Dialah pemilik dunia dan akhirat. Dialah sebagai penciptanya. Dialah Ar-Razaq. Wahtisaban. Dan dia mengharapkan pahala hanya di sisi Allah. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Yang telah berlalu. Oleh karenanya jamaah dimulakan Allah, tidak ada yang lebih melezatkan
ibadah yang kita lakukan kepada Allah selain daripada keikhlasan. Ya. Seorang itu berlezat-lezat dengan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan semakin tidak diketahui oleh manusia, dia semakin merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina, adalah seorang hamba yang menyendiri dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, kemudian berlinanglah air matanya, mengingat betapa Allah sayang kepadanya, namun betapa dia kufur kepadanya. Betapa nikmat Allah tidak pernah berhenti turun untuknya, namun di waktu yang sama betapa maksiatnya tidak pernah putus dia kirimkan kepada Allah Jalla wa'ala. Fafadat ainah, maka berlinanglah air matanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau di penjara, dan terakhir kali beliau di penjara karena sebuah kitab yang beliau tulis dengan judul yang beliau ambil dari hadis Nabi SAW. Artinya judul kitab beliau itu potongan dari hadis Nabi. Judul kitabnya adalah La tushaddur rihal illa ilal masajidi thalathah. Illa ilal masajidi thalathah. Tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan demi suatu tempat untuk beribadah, mendapatkan keberkahan di tempat tersebut, kecuali hanya 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tulisan ini beliau tulis sebagai nasihat untuk sebagian kaum muslimin yang di saat itu sebagian mereka punya kebiasaan setiap Ramadan ziarah kubur ke kuburan-kuburan para wali tertentu. Maka beliau menuliskan kitab ini sehingga membuat orang sufi marah dan berhasil membuat penguasa di masa itu untuk menjebloskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ke dalam penjara, dan beliau wafat ya di dalam penjara karena tulisan beliau ini. Apa kata beliau? Ya, mereka boleh saja memasukkan aku ke dalam penjara mana saja yang mereka inginkan, tetapi di mana aku berada, disitulah syurgaku bersamaku. Kata para ulama, yaitu at-taladzuz fi ibadatillah, berlezat-lezat ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan terkhusus di saat tidak ada selain diri kita dari kalangan manusia. Ketika kita berkhalwat dengan Allah Jalla wa'ala, ya, maka seorang muslim akan berlezat-lezat dengan ibadah puasa yang dia lakukan, di mana dia rela lapar, rela kehausan, rela meninggalkan syahwat demi Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim, demi Ar-Razzaq, pemilik dunia dan akhirat, pemilik syurga dan pencipta neraka. Dia berlapar-lapar dan berhaus-haus demi As-Sami Al-Basir. Ya. Apabila dengan perintah orang tua kita berlezat-lezat ketika melaksanakannya, apalagi dengan perintah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim. Hadirkan ini jamaah dimulakan Allah ke dalam hati kita. Wahtisaban. Dan dia mengharap pahala di sisi Allah. Ini yang membedakan Allah dengan makhluk. Makhluk jamaah, dia akan mengkerdilkan kita kalau dia tahu kita melakukan kebaikan kepadanya karena ada udang di balik batu. Ya kan? Wah, bukan setia ini mah karena dia tahu akan mendapatkan apresiasi, karena dia tahu akan dapat gaji, karena dapat bonus, karena ada uang tambahan. Walaupun dia memberikan, tapi kita jatuh di matanya. Ya, berbeda dengan Allah. Semakin kita mengharap kepadanya, semakin kita mulia di sisinya. Maka di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Semakin kita meminta dan berharap kepada Allah, semakin kita mulia di sisinya. Oleh karena dalam sebuah syair penyair mengatakan, wallahu yaghdab in tarakta su'lahu. Allah itu murka kepada Anda jika engkau tidak meminta kepadanya. Sedangkan makhluk sebaliknya, mereka akan murka kepadamu jika engkau sering meminta kepadanya. Maka seorang muslim ya, dia akan berlezat-lezat dengan ibadah yang ia lakukan kepada Allah Jalla wa'ala karena keikhlasan. Adab yang berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah kathratus sadaqat fi Ramadan, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kalau memang ya sifat pelit itu susah banget dilepaskan, paling tidak bisalah dilepaskan di bulan Ramadan ya. Ya ikhwah ya. Nabi SAW di dalam banyak hadis yang menganjurkan kita bersedekah. Ya. Dan khususnya di bulan Ramadan. Ya.
Dan sedikit juga dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan para salaf yang mencela sifat pelit. Cukuplah sebagai celaan terhadap sifat pelit, kata sebagian ulama, adalah tidak ada satupun orang yang mencintai orang pelit. Bahkan orang pelit sendiri tidak mencintai orang pelit. Ya, makanya ya, saya kira semua punya pengalaman pribadi ya. Nggak ada orang pelit bermain sama orang pelit. Benar nggak? Ya, rata-rata orang super pelit. Apalagi super pelit, mainnya sama orang yang dermawan. Orang-orang yang kalau ya kulineran, dia yang paling cepat pergi ke kasir. Mana ada orang pelit mainnya sehari-hari sama orang pelit. Nggak ada. Malah mungkin dia berdoa lagi sama Allah agar Allah jauhkan dengan orang pelit. Padahal dia sendiri juga pelit. Ya. Makanya paling tidak ya, kita, ana nggak mengatakan antum, kita ya kita jadikan diri kita sebagai orang yang paling pelit ya. Paling tidak kita tidak pelit di bulan Ramadan ya. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Padahal kita tahu jemaah, Nabi setiap kali bangun dari tidurnya terlihatlah bekas kasarnya tikar dari pelepah kurma di punggung beliau. Bahkan setiap kali beliau mau sujud untuk salat malam, beliau harus menggeserkan kedua kaki ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tidak, nggak akan muat sujudnya. Artinya beliau hidupnya sangat sederhana. Tetapi beliau ya sangat dermawan. Tidaklah sebagai sahabat meminta sesuatu kepada beliau dan ada di sisi beliau, apalagi itu baitul mal, kecuali beliau memberikannya. Maka di antara sebab orang-orang musyrik, terkhusus dari kalangan Badui saat itu, semangat masuk Islam adalah mereka mendengar bahwa Muhammad itu memberikan sesuatu ya layaknya orang yang kaya dan tidak pernah takut miskin. Nah, itu heboh di tengah-tengah manusia dan menjadi sebab sebagian Arab Badui ingin masuk Islam. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi di atas tunggangannya datang seorang Badui menarik tali kekang onta Nabi SAW dan Nabi hampir jatuh ke bawahnya. Dalam riwayat yang lain dia menarik ridaknya Nabi sehingga terlihat bekas kerasnya tarikan dia di pundak Nabi SAW. Kemudian bertanya, mana jatahku dari perang? Padahal ikut perang pun tidak, dia minta jatah ghanimah. Ya namanya juga Arab Badui. Nabi memakluminya. Nah, artinya terkenal demikian Nabi kita SAW. Ya, kita andai kata tidak terkenal dermawan, paling tidak terkenal pelit lah, minimal ya kan. Tetapi kata beliau semakin dermawan, bertambah kedermawanan beliau tatkala bulan Ramadan datang. Hina yalqahu Jibril, dan terkhusus ketika Jibril alaihi salam datang kepada beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi setiap malam Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidak setiap malam. Dan mentadaruskan seluruh Al-Quran kepada beliau. Di dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan seluruh Al-Quran itu setiap malam ditadaruskan kepada Nabi kita SAW oleh Jibril. Fala Rasulullah SAW ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Sesungguhnya kedermawanan Nabi SAW itu mengalahkan angin ya yang datang. Angin ketika datang menimpa semua tempat. Tidak ada celah sekecil apapun kecuali akan ditembus oleh angin. Demikianlah kedermawanan Nabi SAW. Jika yang datang itu adalah sedekah, maka beliau memberikannya kepada ahlus suffah yang tinggal di Masjid Nabawi dan beliau tidak menyentuhnya karena ahlul bait tidak boleh makan sedekah. Namun jika yang datang adalah hadiah, maka beliau akan mengundang ahlus suffah untuk makan di rumahnya bersama beliau. Ini Nabi kita SAW. Bahkan ana sendiri melihat ya paling orang Arab di bulan Ramadan. Di Yaman itu ketika kita di Darul Hadis ada beberapa orang Yaman, pelitnya itu udah ma'ruf. Kita mau minta kardus kosong untuk ngirim kitab ke Indonesia ya itu bayar. Rahai kan bakal jadi sampah. Begitu dia tahu orang Indonesia membutuhkannya, mulai diuangkan. Tapi giliran Ramadan, dermawannya seakan bukan dia yang kita kenal di luar Ramadan. Bahkan anda dengan mata kepala sendiri pernah melihat beberapa donatur hampir berantem di depan syekh karena rebutan menanggung iftar atau sahur. Ya. Apalagi sebagai donatur itu apabila suatu hari dia ya tidak mampu mendatangkan iftar ya atau sahur,
Dia pesan Mas Syekh, sabar dulu Syekh, jangan terima dulu dari orang lain. Tunggu dari saya. Segitunya sebagian mereka. Ketika bersedekah, tidak mau ada orang lain mengambil paket sedekah tersebut. Nah, berbeda sama kita jemaah. Kita mah lewat kota infak aja udah naik asam lambung kita. Ramadan jemaah. Nabi ya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lebih cepat daripada angin yang datang. Padahal Nabi kita miskin. Dan anak-anak Arab anak lihat di bulan Ramadan, antum yang pernah umrah khususnya melihat hal ini. Ini benar-benar dididik oleh orang tua mereka. Di Yaman itu rata-rata miskin. Dia cuma pegang telur rebus terhadang jemaah atau tomat rebus. Kentang rebus. Lewat kita, dia panggil kita dengan nama Allah lagi. Wallahi, dengan nama Allah. Kita bagi dua katanya. Bahkan beberapa syekh kita kenal mereka miskin. Tapi hampir tiap hari bawa kita iftar ke rumahnya. Kalau di Yaman itu udah ada ma'ruf jemaah. Ya, sebagian teman-teman dari Indonesia udah jadi bahan candaan. Begitu salam ya salat maghrib itu langsung lihat ke beberapa pintu. Ya. Karena dia tahu yang pintu ini biasanya undangannya lumayan bagus. Ada pintu-pintu tertentu cuma gorengan sama kurma. Ya. Mulai melihat dilihat ya. Ada beberapa teman memang suka bercanda. Dia udah tahu timing keluar dari masjid. Terus cepat keluar dapatnya nanti kurma sama gorengan. Ya, tapi kalau timingnya tepat, nah itu insya Allah makannya kambing ya, minimal ayam lah kata dia. Ini segar candaan. Artinya jamaah dimuliakan ya Allah. Di Yaman kita lihat teman orang-orang Yaman keumumannya kan nggak sekaya orang di Saudi. Tapi rata-rata di antara mereka Ramadan itu luar biasa jemaah. Yang miskin sekalipun menjadi dermawan. Bahkan kita kenal beberapa guru kita, semestinya kita yang sedekah sama dia. Kalau udah datang Ramadan, hampir tiap hari ada aja yang dibawa ke rumahnya untuk iftar. Nah, kadang kita sebenarnya nggak enak untuk memenuhi panggilan beliau. Tapi sebagian mereka menyebut dengan nama Allah jemaah. Bersumpah dengan nama Allah agar kita iftar di rumahnya. Nah, sebagai praktek terhadap hadis Nabi SAW. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, adab berikutnya yang seyogyanya kita realisasikan di siang hari Ramadan adalah tidak membalas celaan dengan celaan. Katakan saya berpuasa jika ada orang mencela kita. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Apabila salah satu di antara kalian sedang berpuasa, jangan berkata-kata kotor. Apalagi kepada orang yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia dari kita. Siapa jemaah? Istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Nah, dan tentunya orang tua ya tanpa diragukan ya. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Di sini ana menyuruh diri ana pribadi dan antum semua jamaah dimuliakan Allah sembahyoknya. Setelah kita mengenal sunnah, kita benar-benar mengamalkan hadis ini. Karena sebagian orang jamaah dimuliakan Allah, setelah mengenal sunnah, kebiasaannya terhadap keluarga masih seperti sebelum mengenal sunnah. Cuma lingkungannya aja yang berbeda. Sebelum hijrah suka ninggalin istri dan anak-anak karena touring, karena mancing yang sekedar hobi. Antum jangan tersinggung ya. Ya tapi bagus sih kalau tersinggung ya, karena kalau pulang kajian hati tersinggung bagus ya mah. Berarti hati masih normal, masih hidup. Yang bahagia itu pulang kajian tidak tersinggung sama sekali. Ya, ana mengatakan yang berlebihan ya. Nah, sebagian teman-teman udah ngaji sunnah masih melakukan hal yang sama, cuma alasannya dengan ustadz atau dengan teman. Bahkan ana mengenal beberapa teman udah ngaji sunnah, rela ninggalin istri yang baru selesai lahiran, bayinya ya belum genap 1 atau 2 bulan, rela dia tinggalkan demi touring ke Jepang. Ini kan sudah kebangetan jemaah. Ya, rela ninggalin istri dan anak-anak dengan waktu yang tidak sepantasnya hanya karena suatu hobi. Beda halnya karena tugas, ya, karena pekerjaan, karena cari nafkah. Itu sejatinya untuk mereka. Yang ana ingatkan adalah karena hobi.
Nah, sementara Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan terkhusus terhadap kalimat-kalimat kita. Tak sedikit jemaah DM masuk, WA masuk. Sebagian ibu-ibu curhat tentang suami mereka yang sebagian mereka anak kenal. Ya, hampir setiap sholatnya selalu di saf pertama. Tetapi kalau sudah marah kepada istrinya, maka keluar dari mulutnya semua nama yang pernah hidup di Taman Safari, bahkan yang belum pernah hidup di Taman Safari bisa keluar dari mulut dia. Iya. Seakan bukan dia yang kita lihat sholat di saf pertama setiap waktu sholat. Nah, seakan bukan dia yang kita lihat di dalam kajian. Nah, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang terbaik terhadap keluargaku. Nabi mengatakan apabila salah satu di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengeluarkan kata-kata kotor. Ya. Ucapan-ucapan jorok, kotor, kasar. Nah, yang kedua Nabi mengatakan wala yaskhab. Jangan suka teriak-teriak tidak jelas. Ya. Teriak-teriak tidak bermanfaat. Itu perbuatannya ya, orang-orang jahil. Bahkan Allah menyamakannya dengan keledai. Ya. Allah sebutkan di dalam surah Luqman bahwa Luqman alaihi salam menasihati anaknya apa? Waghdud min sautik, tahan suaramu. Jangan suka teriak tidak jelas. Teriakan-teriakan yang tidak jelas, yang tidak ada manfaatnya. Ya, apa di antaranya jamaah? Teriakan gol setelah nonton bola. Apa manfaatnya itu? Ada. Ya, apalagi sampai gebrak-gebrak meja. Pas nonton bola, pulang tarawih lagi. Ya. Ya, apalagi di siang hari Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan fa in sabbahu ahadun aw qatalah. Apabila ada seseorang mencelanya atau melakukan tindakan-tindakan yang mendoliminya, hendaknya dia mengatakan inni imro'un saim. Sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Khilaf di antara ulama. Ucapan ini dia ucapkan cukup untuk dirinya sendiri. Artinya dirinya sendiri yang mendengarnya. Atau dia perdengarkan kepada orang tersebut. Dua pendapat di kalangan ulama. Ya. Tapi wallahu alam bisawab, kedua-duanya boleh dilakukan. Andai kata dia mengucapkan di dalam hatinya untuk dirinya sendiri tanpa didengarkan oleh orang yang mencelanya, maka itu juga ya zahir dari hadis ini. Jika dia perdengarkan juga zahir dari hadis ini, agar orang tersebut tidak melampaui batas di dalam mencelanya. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, adab berikutnya adalah memperbanyak doa ketika sedang berpuasa. Bukan hanya di saat sedang iftar. Ya, sebagian kaum muslimin mulai fokus berdoa menjelang iftar. 1, 2, 3 menit sebelum iftar baru fokus berdoa. Mengesankan seakan waktu mustajab berpuasa itu hanya ketika iftar. Padahal dari awal dia berpuasa sehingga dia berbuka itu adalah waktu mustajab doa. Inilah kata para ulama rahasia kenapa Allah menyelipkan ayat doa di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ma'ruf kan? Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat dan seterusnya. Ya. Ya. Kemudian Allah selipkan ya, sebelum Allah menjelaskan larangan ya untuk makan, minum ya dan hal-hal yang membatalkan puasa kecuali di malam hari. Sebelum itu di pertengahan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada aku tentangku, maka katakan aku adalah zat yang maha dekat, mengabulkan doa setiap yang berdoa. Maka hendaknya mereka meminta atau yakin akan dikabulkan dan beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. Rahasianya kata para ulama adalah bahwa ini adalah isyarat dari Allah bahwa orang yang sedang berpuasa doanya itu mustajab. Doanya itu mustajabah. Ya. Maka di saat kita sedang berpuasa jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita memperbanyak doa. Dan telah datang beberapa hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama adalah ya hadis yang menerangkan bahwa di saat menjelang iftar itu semakin mustajab doa seorang yang berpuasa. Ya, sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis tersebut. Akan tetapi di sisi kita tadi ada ayat
ya dari surat Al-Baqarah yang menerangkan kepada kita ya mustajabnya doa orang yang sedang berpuasa dari semenjak kita telah menyelesaikan sahur dan masuknya adzan subuh ya, sampai dikumandangkan adzan maghrib itu adalah waktu mustajab doa. Perbanyakkan doa jemaah. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, adab orang yang berpuasa lainnya adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka di saat waktu berbuka telah tiba. Jangan dipotong ya videonya. Nanti belum adzan mah dia buka dengan alasan menyegerakan buka. Iya, apabila waktu buka udah tiba ya. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajal fitr. Manusia ini masih di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena ini salah satu yang membedakan antara puasa muslim dengan ahlul kitab. Mereka tidak berbuka kecuali bintang-bintang telah terlihat. Ya. Dan ini menerangkan kepada kita jemaah dimuliakan Allah kelirunya sebagian orang. Sebagian orang ketika sudah masuk waktu iftar dan ingin menganggap dirinya masih segar karena baru selesai mandi, baru selesai sikat gigi, terkadang dia masih enggan untuk menyegerakan buka. Apalagi dengan alasan sedang di lampu merah, sedang di tol, padahal di dalam mobil ada sebotol air minuman, ada beberapa biji kurma. Dia bisa menyelesaikan puasanya dengan iftar ya, dengan apa yang mudah di dalam mobilnya. Tapi sebagian orang entar aja di rumah, dia menganggap dengan bertambahnya waktu bertambah pahala ya. Tidak selalu di dalam Islam ini semakin lelah semakin banyak pahalanya. Ya. Di dalam Islam ini kaedahnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya, bukan siapa yang paling capek, siapa yang paling lelah. Ayyukum ahsanu amala kata Fudail bin Iyad radhiyallahu an, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dikatakan oleh beliau, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara isarahuma ma lam yakun itsma. Nabi tidaklah diberikan pilihan di antara dua hal kecuali beliau memilih yang paling ringannya, yang paling enaknya, selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Adapun hadis yang berbunyi inna ajraki biqadri masyaqqatik, sesungguhnya pahalamu itu berbanding lurus dengan kelelahan dan keletihanmu, kata para ulama al-fiqh bahwa al-masyaqqah di sini adalah al-masyaqqah ghairul maqsudah. Adalah masyaqqah, kelelahan, keletihan yang tidak disengajai. Artinya tidak dianjurkan antum rumahnya dekat dengan masjid, biar dapat pahala ke masjid lebih banyak, antum keluar dulu dari komplek. Setelah keluar dari komplek baru masuk ke masjid. Biar langkah yang lebih banyak. Inna ajraki biqadri masyaqqati. Ini enggak benar. Karena al-masyaqqah di sini adalah al-masyaqqah ghairul maqsudah. Oleh karena yang Allah berfirman di ayat terakhir dari surat Sad, memerintahkan Nabi kita untuk mengatakan wa ma ana minal mutakallifin. Sampaikan wahai Nabi Muhammad bahwa aku bukan dari orang-orang yang suka memberat-beratkan diri dalam hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, segerakan berbuka jika waktu berbuka telah tiba. Dan dianjurkan jika seorang memiliki rutab, kurma basah ya, yang belum terlalu matang ya, untuk membuka puasanya dengan rutab tersebut, karena hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang disahihkan oleh banyak ulama hadis. Di antaranya datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka puasanya ala rutabat, dengan rutab, beberapa biji rutab. Rutab itu kurma basah yang belum menjadi tamar, masih berwarna hijau atau agak sedikit kuning. Qabla an yusalli, sebelum salat. Ini menerangkan kepada kita ada sifat Nabi ketika berbuka, beliau berbuka dengan apa yang mudah. Ya. Berbuka dengan sesuatu yang ringan. Tidak seperti sebagian kaum muslimin. Ya. Begitu azan mau dikumandangkan, ya, matanya menoleh ke seluruh menu di atas meja. Awas ntar lagi gua sikat. Ya, semuanya disikat. Ya. Ya, semuanya disikat. Begitu adzan maghrib dikumandangkan apalagi iqamah, dia nggak sanggup ke masjid. Ya. Ya, kalau dia yang udah ngaji biasanya masbuk. Karena dia salat jamaah, masbuk. Akhir terluput antara keutamaan doa antara adzan dan iqamah.
Dia terluput dari takbiratul ihram bersama imam yang keutamaannya lebih besar daripada keutamaan 2 salat 2 rakaat qabliyah subuh. Dia terluput dari mengucapkan amin bareng imam. Yang itu juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa sebabnya? Karena iftar terlalu berat tadi. Ya, kurma 3 biji. Udah ya, es teler, es campur, es doger. Ya, bakwan 3. Ondel-ondel. Apalagi nasi goreng, mie goreng. Gimana mau salat maghrib berjamaah-jamaah? Ya. Ya ikhwah, yang ringan-ringan dulu. Makanya pada DKM masjid, terkadang DKM ini nggak mau dengar nasihat Ustaz. Iya, sebagian DKM itu langsung membagikan makanan berat ya, Ma. Ya. Nasi padang langsung dibagikan. Begitu adzan. Akhirnya banyak jamaah salat maghrib sedang dikumandangkan, mereka masih makan nasi. Seakan bulan Ramadan itu bulan lapar. Ya, iya. Seakan ketika dia berbuka udah sekian lama nggak pernah makan, nggak pernah minum. Padahal bisa makan yang ringan-ringan dulu. Toh dengan 1 gelas air putih dan beberapa biji kurma itu sudah mengenyangkan jamaah. Selesai sholat maghrib, dia bisa balas dendam, bisa jamak takhir. Maka di Saudi, antara maghrib dan isya itu ditambah waktunya. Ya, panjang. Ya, kalau biasanya mungkin 1 jam ya, atau 45 menit antara maghrib dan isya, ya kalau Ramadan itu bisa hampir 2 jam, ya, atau 1 jam lebih, ya, sehingga orang punya waktu, ya. Atau antum jamaah takhir setelah tarawih kan mesti juga, ngapain ya disegerakan. Akhirnya pada salat isya nggak khusyuk, ya di salat tarawih badan nggak nyaman karena terlalu berat. Makanya sungguh benar sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnih. Tidaklah seorang anak Adam mengisi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Ini menunjukkan diisi penuh dengan makanan itu tercela. Lalu bagaimana yang sebenarnya jamaah? Nabi katakan fathuluthun li ta'ami. Hendaknya perut kamu itu sepertiganya untuk makanan. Sepertiganya untuk minum. Sepertiganya lagi untuk bernafas. Sebagian orang jamaah, jangankan untuk bernafas, untuk minum aja udah gak ada ruang lagi jamaah. Semuanya udah untuk makanan. Begitu dia isi minum, nggak bisa bernafas. Ya. Dan setiap orang lebih tahu tentang isi perutnya. Dia tahu ini masih tersisa untuk minum dan masih tersisa untuk nafas. Makanya Nabi katakan perut itu harus dibagi menjadi 3. Sepertiganya untuk makan, sepertiganya lagi untuk minum. Ya, 1 bagian lagi untuk bernafas. Tapi sebagian orang jamaah, ya, dia nggak bisa bernafas lagi setelah makan dan minum. Sehingga sangat banyak kaum muslimin khusus di Ramadan nggak sholat jamaah maghrib. Ya, nggak sholat jamaah maghrib. Dan seakan itu menjadi budaya di setiap bulan Ramadan. Padahal di luar Ramadan dia disiplin jamaah maghrib. Justru di bulan Ramadan dia ninggalin jamaah maghrib. Kan kebalik kan? Ya. Mestinya di Ramadan semakin disiplin. Apa sebabnya? Itu tadi iftar. Karena iftarnya ala balas dendam. Nah, Allah musta'an. Nabi memakan dengan kurma-kurma yang muda sebelum beliau salat. Kalau tidak ada rutab, ya, maka beliau memakan tamarat. Ya, tamar adalah kurma tua. Jadi kalau nggak ada yang muda, bismillah sama yang tua jamaah. Jangan kemana-mana dulu. Kurma, bukan akhwat. Kalau nggak ada yang muda, maka yang tua. Apalagi udah tua, solehah, hafizah, cantik lagi. Lebih baik daripada kaya lagi katanya. Jauh lebih baik ya. Kemudian kata beliau, fa in lam takun hasawatin min ma. Jika kurma juga tidak ada, maka beliau membuka dengan meneguk ya air mineral. Baik jamaah dimuliakan Allah, adakah zikir khusus ketika berbuka? Memang ini terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menganggap semua hadis yang menyebutkan zikir dan doa khusus ketika berbuka dengan lafaz tertentu itu tidak selamat dari perbincangan ulama hadis terhadap sanadnya. Ya. Dan termasuk hadis yang paling selamat dari kritikan, ya, walaupun tidak selamat dari kritikan secara umum, namun dibandingkan hadis-hadis yang lain, termasuk yang paling selamat adalah hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dahulu Nabi SAW idza aftara, jika berbuka beliau mengatakan dhahaba adh-dhama'u wa battallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Tetapi sebagian fuqaha menyebutkan ini setelah berbuka. Karena konteksnya
menunjukkan demikian. Telah hilang dahaga. Dan itu tidak akan hilang kecuali setelah iftar. Nah, dan telah basah urat-urat leher dan pahala di sisi Allah insya Allah. Ini jangan dianggap berdoa boleh mengucapkan insya Allah. Ini mimbabil ikhbar, bukan doa. Adapun di dalam berdoa telah datang dalam riwayat al-Imam Muslim. Nah, Nabi SAW anil istisna fid doa. Tidak boleh mengucapkan insya Allah ketika berdoa. Allahumma gfirli in syi'ta. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya insya Allah. Ini nggak boleh jamaah. Sebagian teman-teman masih sering begini. Semoga Allah pertemukan lagi kita di dalam surga ya. Teman-teman yang lain pada jawab insya Allah. Mesti jawabannya amin. Ya Allah kabulkan. Kenapa tidak boleh jamaah? Pertama, larangan Nabi tadi. Apa hikmahnya? Dua kata Syekh Utsaimin. Karena kalimat insya Allah ketika berdoa menunjukkan kita tidak mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Tidak memuliakannya. Logikanya begini jamaah. Kita berkata kepada seseorang, silakan kalau bantu saya kalau Anda mau. Apa namanya itu? Kan gak sopan ya kan? Mana lebih sopan kita muliakan beliau, kita puji beliau, kemudian kita berharap dengan bahasa yang menunjukkan betapa kita merendahkan diri kita di depannya. Tolonglah bantu saya. Dengan orang yang mengatakan, kalau Anda mau bantu silahkan. Ya, ini tidak ada ta'zim. Yang kedua, kalimat insya Allah di dalam doa mengesankan seakan dia ragu terhadap kekuasaan Allah. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut, fa'inhu la yata'azam indallahi syai'un a'tah. Tidak ada sesuatu yang berat di sisi Allah. Kita berkata, ya insya Allah kita akan pergi besok hari. Kenapa? Karena kita nggak bisa memastikannya. Berat untuk bisa memastikan hal itu. Dan Allah tidak ada sesuatu yang berat di sisinya. Makanya dalam doa nggak boleh mengatakan insya Allah. Syekh Bimas ditanya bagaimana dengan hadis Nabi tentang menjenguk orang sakit tahurun insya Allah. Kata Syekh Bimas itu ikhbar, bukan doa. Karena memang seorang muslim mendapatkan penyakit akan dihapuskan dosanya. Kita yang melihatnya mengabarkannya. Karena kita tidak bisa memastikannya maka kita mengucapkan insya Allah. Panitia udah noleh ini. Waktunya sudah habis nih. Sisi tanya jawab. Belum? Baik, kalau demikian kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Sisa waktu masih ada. Jazakumullahu khairan. Barakallahu. Siap Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fik atas ilmu yang telah disampaikan Ustaz. Alhamdulillah kita sudah masuk beberapa pertanyaan. Masuk ke pertanyaan pertama Ustaz. Bagaimana cara menjaga adab lisan di sosial media? Apakah memamerkan kegiatan ibadah seperti tarawih atau sedekah di media sosial termasuk pelanggaran adab karena mendekati riya atau bisa jadi syiah? Nah, Masya Allah, barakallahu fiqh. Menjadi syirik atau syiah? Syiar, ahsan, barakallahu fiqh. Yang pertama tadi bagaimana cara menjaga lisan ya. Di media sosial ini penting jamaah. Karena kalau kita lihat bahasa sebagian orang di kolom komentar media sosial, seakan Allah tidak akan melihatnya. Seakan itu tidak akan hisab. Maka hadirkan di dalam hati kita bahwa semua tulisan kita hukumnya sama dengan ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari mulut kita kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Semua tulisan yang kita tulis di media sosial dan di kolom-kolom komentar akun orang lain, walaupun pakai akun yang tidak jelas, bagi orang yang tidak jelas, bagi Allah jelas siapa pemilik akun itu. Ya, akun apa sebutannya? Ya, buzzer ya. Ya, akun fake ya. Tapi nggak ada yang tidak jelas di sisi Allah. Semua yang akan diketahui oleh Allah. Yauma tubalas sarair. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Hati-hati jemaah. Yang kedua, anak ingatkan diri anak jemaah. Apalagi masalah rumah tangga orang lain. Kalau bisa tutup telinga kita jemaah. Tutup telinga antum, kunci, jahit mulut antum. Ketika mendengar tentang rumah tangga orang lain. Apakah rumah tangga artis, rumah tangga ustadz, ataukah public figure. Tutup mata, jahit seketika itu mulut antum dan tutup kedua telinga kita. Karena masalah rumah tangga itu kalau kita ikut masuk ke dalamnya sulit sekali untuk tidak jatuh ke dalam ghibah. Dan itu bukan kewajiban kita. Andai kata orang tersebut curhat ke kita, arahkan dia kepada mahkamah pengadilan agama, KUA, ya, mahkamah syariah, atau kepada ustadz yang kita anggap berilmu. Ya. Karena paling mudah, nah lihat sebagian orang udah ngaji pun masih mudah ikut serta membicarakan masalah rumah tangga seseorang yang sedang viral dan sebagainya. Ini nggak pantas ya, ya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Bukti bagusnya Islam seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.
Barakallahu fikum. Terkait tadi memperlihatkan ya ibadah yang kita lakukan di media sosial, apakah ini termasuk syirik ataukah sebagai syiar, ya. Ini kembali kepada niat masing-masing. Hanya dia yang mengetahui tentang niatnya. Kalau niat dia jujur untuk menyemangatkan orang lain, karena memang nggak dipungkiri ada sebagian teman mungkin kalau dia share di grup dia, ya paling tidak memotivasi kawan-kawannya. Kalau tujuannya itu, maka ini menjadi sumber pahala jariyah. Ya, masuk ke dalam keumuman anjuran berdakwah. Ya. Tetapi kalau tujuannya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia, jelas ini riya yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW, sehingga pahala ibadahnya itu hilang. Dan ingat jamaah, riya itu tidak hanya menghilangkan pahala dari ibadah yang kita lakukan, tetapi dapat menjadikan kita dari 3 golongan manusia yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah pada hari kiamat kelak. Menurut hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, apa hukumnya membaca Quran di toa masjid, Ustaz? Dan yang kedua, acara buka bersama, itu sholat jamaah. Saat acara buka bersama, sholatnya menjadi diakhirkan dan berjamaah dengan orang-orang yang kita kenal saja. Baik, barakallahu fiik. Ini penting ya. Yang pertama terkait toa ya. Sebenarnya sudah ada undang-undang masalah toa masjid oleh Kementerian Agama kita. Dan bagus, Sani. Cuma ya, mungkin beliau waktu itu salah mengambil contohnya. Beliau ya memberikan analogi dengan gonggongan anjing. Ya pasti orang marah dong. Ya kan? Masa suara adzan. Tapi mungkin maksud beliau dari sisi terganggunya kita dengan gonggongan anjing. Ana yakin nggak mungkin tujuannya untuk menyamakan gonggongan anjing dengan adzan. Cuma salah ngambil contoh sehingga disumpah serapah oleh masyarakat Indonesia. Dan jamaah dimuliakan Allah, nggak bisa dipungkiri. Kalau antum, ada nana yakin antum yang lebih sering keluar negeri, ya. Negara yang paling kacau dalam masalah tawa masjid negara kita. Benar jamaah. Ya, antum pernah ke Turki, ya, ke Jazair, ke Libya, apalagi Saudi. Saudi memang negara yang urus tawa itu. Sehingga ya volume itu diatur oleh Kementerian Agama sehingga damai di sana. Kalau ada yang melanggar bisa ditangkap, di penjara dia. Ya. Kalau di Saudi memang tawa itu hanya untuk adzan dan iqamah. Hanya untuk itu. Di Yaman juga nggak separah Indonesia. Yang paling parah ini Konoha dan Wakanda aja. Ya. Makanya kalau kita yang bertanya kenapa dapat pemimpin begini dan begitu, dia lihat aja bagaimana kita. Ya. Adzan dan iqamah pakai tawa, ini nggak ada yang protesnya. Ya, ini sholat pakai tawa juga. Akhirnya orang yang sedang sholat di rumah juga nggak bisa sholat. Ya kan, ibu-ibu, apalagi tarawih jamaah. Masjid komplek ini dengan masjid komplek yang tetangga, dua-duanya pakai tawa. Di sana mengucapkan waladhdallin, kita yang di sini belum waladhdallin udah amin pada imam sebelah. Gara-gara tawa. Ya. Yang lebih parah lagi jamaah, ibu-ibu pengajian. Wadah suaranya kacau balau, ya. Rabanaan lagi pakai tawa. Ini luar biasa. Demi Allah ini sudah bid'ah, zalim lagi kepada orang lain. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia belum beriman, demi Allah dia belum beriman, demi Allah dia belum beriman. Ucap Nabi SAW, para sahabat pun ketakutan. Maka beliau pun mengatakan, wa man la yu'min ya Rasulullah. Siapakah orang yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan saudaranya, dari gangguannya. Ada salah satu teman kita di Jakarta, qaddallah tawa masjid dekat banget dengan kamar rumah beliau. Ya. Beliau nggak protes adzan yang kau nggak masalah. Bahkan andai kata suara sholat dikeluarkan pun sebenarnya saya masih bisa sabar Ustadz. Cuma ini bacaan setiap mau adzan, ditambah lagi yasinan malam Jumat, ditambah lagi ada acara rebanaan, belum lagi kalau kasidahan, belum lagi rebanaan ibu-ibu. Ya. Dia protes berulang kali dengan cara yang lembut, dengan cara yang tegas, sampai terakhir kali ini keliru beliau, ya, keliru, nggak lost control, entah melemparkan sesuatu itu ke arah masjid, akhirnya dipersekusi. Ya, akhirnya beliau pindah, ya, dari rumah itu setahunan sampai akhir kalian dengar sampai sekarang belum terjual juga, nggak ada yang mau beli juga. Nah, gimana bisa istirahat orang seperti itu jamaah?
Makanya kalau antum keluar negeri antum boleh lihat. Cuma di Indonesia yang seperti itu. Yaman aja negara seakan nggak ada negara nggak sekacau itu toh. Iya loh. Yaman kalau ditanya berapa orang presiden yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 4. Tapi masalah tawa masjid nggak ada yang kayak gitu. Pasti masyarakat setempat akan protes. Apalagi Ramadan. Ibu-ibu ada yang sholat sendirian, ada yang butuh istirahat. Dan tetangga masjid nggak semua muslim. Ada yang non muslim, anggaplah semua muslim. Tapi sebagian mereka ada yang sedang sholat juga di rumah, ada yang harus istirahat, dia akan sholat di sepertiga akhir malam. Dan pertanyaannya kenapa harus menggunakan tawa? Udah menggunakan tawa, bacaannya rusak, nggak ada yang nyuruh, ganggu orang lagi. Giliran udah khatam, datang ke rumah minta donasi khatam Al-Quran. Ini kan kebiasaan. Ya. Dan sudah ada undang-undang dari kementerian jamaah. Wallahi ini sudah bid'ah zalim lagi. Ya, nggak ada anjuran ya. Bilal ketika muadzan naik ke salah satu menara atau tempat yang tinggi, tetapi tidak ada sebelum adzan beliau baca salawatan atau tilawatul Quran sebelum adzan. Kan kalau itu disunahkan beliau bisa melakukannya. 23 tahun Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Tidak ada dalil untuk menganjurkan itu. 30 tahun Khulafa ar-Rasyidin menjadi Khulafa ar-Rasyidin. Tidak menjadikan itu sebagai syiar setiap kali mau adzan. Nah, tapi ini masalah sensitif. Sebenarnya yang harus menangani ini adalah pemerintah, ya, pemerintah dan dengan aparaturnya yang ada di daerah. Tapi kan masalahnya kita di Indonesia ini tidak rata-rata keputusan itu politis, ya kan? Kalau dia ikut turun menegur itu, ntar lagi pilkada, hilang suara gua gara-gara ngelarang ibu-ibu rebanaan pakai toa. Akhirnya pada diem. Begiliran kita yang menegur, dasar Wahabi ini. Benci banget sama orang yang sedang salawatan kepada Nabi katanya. Ya, silakan kalau Anda meyakini itu, Anda yang meyakini yasinan malam Jumat itu disunahkan, ya kalau bisa jangan menggunakan toa. Orang lain butuh istirahat. Orang lain mungkin juga sedang baca Al-Quran di rumah, orang lain juga sedang sholat. Ya, Allahul musta'an. Ya, ini sangat mengganggu jamaah, apalagi di bulan Ramadan. Allahul musta'an. Baik. Hasan, baik. Sebagian orang melakukan acara buka bersama, kemudian menunda salat jamaah maghrib dan tidak salat maghrib kecuali dengan jamaah yang dia kenal, yaitu dari teman-teman yang sedang buka bersama. Ini salah satu hal yang diingatkan oleh para ulama dari kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi di bulan Ramadan, yaitu menunda salat maghrib. Ya. Andai kata mereka menundanya ke waktu yang tidak mengeluarkan salat maghrib dari waktunya, memang tidak berdosa. Tetapi semua salat pada dasarnya paling afdal dilakukan di awal waktu. Dalilnya hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling Allah cintai? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada awal waktunya, kecuali salat zuhur di musim panas. Ya, maka yang paling afdal ditunda. Dan salat isya jika tidak memberatkan jamaah. Nah, atau kalau dia salat sendirian. Nah, tapi kalau maghrib itu disegerakan jamaah. Bahkan sebagian mazhab Hanafi berpendapat tidak ada jeda salat sunnah walaupun cuma 2 rakaat antara adzan dan iqamah maghrib, khusus maghrib. Walaupun itu pendapat yang lemah. Karena telah datang hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainal adhanaini shalah, inna bainal adhanaini shalah, inna bainal adhanaini shalah liman syaa. Sesungguhnya antara adzan dan iqamah ada salat, sesungguhnya antara adzan dan iqamah ada salat, sesungguhnya antara adzan dan iqamah ada salat bagi siapa yang mau melakukannya. Ini mencakup salat adzan dan iqamah maghrib. Terkait mereka melakukannya hanya dengan kawan-kawan mereka yang sedang berbuka bareng, jika di situ ada masjid dekat dan mereka mudah untuk menghadirinya, sepakat semua ulama mengatakan ini tidak boleh masuk dalam keumuman ancaman Nabi SAW dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau bersabda, aku berkeinginan memerintahkan seseorang untuk melakukan mengimami salat. Kemudian aku pergi dengan beberapa algojoku membawa kayu-kayu bakar, mencari laki-laki yang tidak menyaksikan salat yang sedang dilakukan. Maksudnya di masjid. Kemudian aku membakar rumah mereka dengan api. Dan tidaklah Nabi merencanakan demikian kecuali karena itu perbuatan yang haram mereka lakukan. Demikian juga hadis Nabi menyebutkan salat seseorang bersama jamaah lebih baik daripada salat dia di rumahnya di pasarnya. Kata para walaupun dia melakukannya berjamaah di rumah dan di pasarnya. Dan kalau ini dibolehkan jamaah, hilanglah hikmah dari salat berjamaah. Hikmah
dari hikmah utama salat berjamaah adalah berkumpulnya kaum muslimin dengan jumlah yang besar di dalam rumah Allah. Sehingga yang kaya ya dapat memperhatikan yang miskin, yang lemah ada diperhatikan oleh yang kuat. Kalau semua mereka melakukan jamaah sendiri-sendiri, hilanglah syiar ini. Hilanglah tujuan utama dari salat berjamaah ini. Kecuali memang kondisi jarak. Kadang masjidnya dekat, tapi ya kita terhalangi dengan jalan tol yang membuat kita tidak mungkin menyeberang jalan tol dulu dan atau bangunan yang sangat jauh di kota-kota besar. Daripada tidak salat berjamaah sama sekali, lebih baik salat berjamaah walaupun tidak di masjid. Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Dan ada satu lagi yang nak ingatkan berkaitan dengan ini. Sebagian teman-teman di beberapa tempat itu memilih iktikaf bahkan di malam 27 Ramadan. Memilih iktikaf di rumah belajar daripada di masjid. Dengan alasan karena di rumah belajar tersebut ada ustadz yang dia idolakan. Ini kekeliruan jemaah. Ini keliru. Iktikaf adalah ibadah yang tidak dianjurkan kecuali di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Dan rumah belajar ya walaupun syekh sekalipun di dalamnya, apalagi hanya sekedar ustadz ya, syekh sekalipun, rumah belajar bukan masjid. Masjid itu wakaf. Masjid itu wajib tahiyatul masjid. Masjid itu siapapun boleh sholat di situ. Ya, tapi kalau hanya panitia yang boleh masuk ke situ, yang boleh sholat di situ, itu bukan masjid berarti. Rumah belajar ini digunakan sholat. Kalau untuk sholat 5 waktu ya sehari-hari karena mungkin masjid jauh, sementara kalau pergi menelantarkan banyak maslahat mungkin boleh lah, karena memang ada sebagian ulama yang berfatwa demikian. Tapi untuk iktikaf itu cuma di masjid. Bahkan para ulama pun ada yang khilaf, bolehkah iktikaf di sebuah masjid yang tidak ditegakkan salat Jumat? Walaupun yang rajih boleh. Ya, maka jangan sampai ya kita menyelisihi ilmu agama karena fanatiknya kita kepada seorang yang berilmu, sehingga demi ya bertemu atau bareng dengan ustadz yang kita idolakan akhirnya kita melanggar ya petunjuk ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika suatu hari di bulan Ramadan saya membatalkan puasa karena harus kontrol ke rumah sakit? Udah Bang? Udah. Baik. Satu lagi. Nah, sama tegang gitu Bang baca. Lupa. Satu lagi. Apa Lailatul Qadar itu turun apakah dari maghrib sampai fajar? Ahsan, Masya Allah, barakallahu fik ya. Terkait berbuka karena kontrol berobat, jawabannya jelas. Ayat dalam Al-Quran dari surat Al-Baqarah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia boleh melakukannya namun wajib mengqadanya karena untuk berobat. Ya, orang yang diperbolehkan berbuka karena sakit, para ulama katakan kaidahnya adalah apabila dia tetap berpuasa, penyakitnya itu akan bertambah atau menyebabkan tertundanya kesembuhan dari penyakit tersebut. Nah, jika hal ini akan dialaminya, menurut prediksi ahlinya di kalangan medis dalam hal ini, maka dia punya alasan dari Allah Jalla wa'ala, udzur dari Allah untuk berbuka. Namun harus diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Yang Lailatul Qadar, apakah Lailatul Qadar itu semenjak maghrib? Jawabannya, para ulama mengatakan definisi malam di dalam bahasa agama adalah semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar Shadiq, dengan masuknya waktu subuh. Oleh karenanya adab dalam beriktikaf adalah seorang ketika matahari terbenam dia sudah di dalam masjid. Ini menunjukkan apa? Dari semenjak maghrib sudah berlaku. Wallahu ta'ala alam bishawab, ilmu inallah. Cukup. Jazakumullah khair, barakallahu fik Ustaz. Ini ada hadiah dari panitia untuk jamaah. Baik. Satu di ikhwan dan satu di akhwat. Baik, Masya Allah. Ustaz tafadhol untuk memberikan pertanyaan mungkin. Atau satu Bang ya. Terserah. Satu. Kalau bisa dua kenapa satu Bang? Dari panitianya cuma satu. Pengen juga anak lebih. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, siapa di antara antum yang kesini membawa kedua pintu surganya, ayah dan ibunya? Bukan dibawa, membawa. Antum kesini sama siapa? Ayah sama ibu. Masya Allah, jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik, Allah yafadak. Habis ini yang di akhwat, Baik ya. Wallahi sangat beruntung seorang sudah mengenal sunnah dan setelah mengenal sunnah masih punya kedua orang tua. Itu nikmatnya luar biasa ya.
Sebagian kita setelah mengenal sunnah berangan-angan dapat mengamalkan ayat dan hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua, namun mereka telah wafat walaupun masih bisa melakukannya, namun tidak semaksimal teman-teman yang masih memiliki kedua orang tua. Barakallahu fiik. Semoga Allah semoga Allah menganugerahkan kebersamaan antum dengan kedua orang tua antum sampai ke surganya. Barakallahu fiik. Yang berikutnya, buat yang akhwat, siapa ibu-ibu yang paling duluan menyembah Allah dari seluruh jamaah, maka berhak mendapatkan ini. Alias menyembah Allah yang paling duluan hidup di muka bumi, yang paling tua. Itu bahasa sebagian ulama salaf. Kenapa orang tua dia lebih duluan menyembah Allah daripada kita, ya kan? Ya, lebih duluan ruku dan sujud daripada kita. Nah, ya, ibu-ibu yang paling tua? Yang paling senior sini. Ya, Bu. Gak usah malu, Bu, diketahui tua, Bu. Memang ketuaan itu nggak bisa ditolak. Ya, tolong panitia berikan kepada ibu-ibu yang paling tua sebagai pemuliaan kita kepada beliau sebagai ibunda kita. Kalau dia pada ngaku umur ya, Ustaz. Yang paling tuanya. Nanti tinggal tanya aja kalau memang beliau paling tua, adakah yang lebih tua dari beliau? Ya, karena Nabi mengatakan di antara bukan dari golonganku, ya, mereka yang tidak memuliakan orang tua dari kami. Ini menerangkan kepada kita betapa orang tua itu dimuliakan di dalam Islam. Baik, tolong berikan kepada ibu yang paling tua, yang paling duluan mengenal Allah Jalla wa'ala dan menyembahnya. Barakallahu fiik. Cukup? Cukup. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita simak ya bermanfaat, dan tentunya ya ana menasihati diri ana pribadi dan antum semua untuk kembali membuka catatan-catatan ilmu antum dan kembali mengkaji ya, ilmu berkaitan tentang bekal menyambut bulan Ramadan, karena tentunya apa yang telah kita sampaikan tadi itu hanya sebagian kecil dari catatan-catatan ilmu yang penting diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah untuk menyambut bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sudah di hadapan kita dengan kondisi iman, dengan kenikmatan keamanan, wassalamati wal Islam ya, dan mendapatkan taufik darinya. Dan yang terakhir kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini, agar kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tidak bubar dari kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada dari kita dan keluarga kita yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada dari kita yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya dan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalamnya. Tidak ada dari kita yang sudah sekian lama menikah dan belum memiliki momongan kecuali Allah anugerahkan untuknya anak keturunan yang saleh dan salihah di dunia dan akhirat. Tidak ada dari ikhwah kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah, yang jamilah. Dan tidak ada dari akhwat dan ummahat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal, serta menuntunnya ke surga Allah Jalla wa'ala. Dan mudah-mudahan kita yang sudah punya satu istri, Allah tambahkan kesetiaan dan kelemah lembutan kita terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.